Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Iris. Selamat datang kembali di Evans Motor, di mana di sini rumah bagi mobil-mobil dan supercar spesial. Dan yang akan saya review hari ini juga sangat spesial, terutama bagi Anda pecinta JDM, karena ini adalah sebuah Nissan GT-R. Bukan Nissan GT-R biasa, ini adalah Nissan GT-R Nismo, yang artinya adalah GT-R yang paling track fokus, yang ini dibuat oleh Nismo. Seperti kita tahu, Nismo untuk Nissan itu seperti AMG untuk Mercedes-Benz, M untuk BMW, atau GR untuk Toyota. Nah, GT-R Nismo ini memiliki tempat tersendiri karena mobil inilah yang digunakan oleh Nissan dalam memecahkan rekor tercepat di Nürburgring. Mereka menggunakan Nissan GT-R Nismo. Dan kita akan lihat apa saja yang membuat mobil ini spesial. GT-R Nismo sebenarnya sudah diperkenalkan dari tahun 2013. Ketika itu mereka memecahkan rekor tercepat di Nürburgring dengan waktu 7 menit 08 detik. Dan di 2019 GT-R Nismo itu disegarkan lagi speknya dan semakin banyak teknologi dari mobil balap mereka yang dipindahkan ke mobil produksi massal ini. Dan yang Anda lihat di sini sebenarnya secara teknis dia masih sama dengan Nissan GT-R Nismo yang sudah diupdate di 2019, tapi unit ini adalah GT-R Nismo Special Edition. Jadi Anda bisa lihat ini warna stealth grey-nya ini eksklusif, kemudian kap mesinnya karbon yang terekspos seperti ini, dan sejatinya mobil ini dibuat oleh Nissan sebagai edisi perpisahan dengan GT-R. Jadi di tahun 2021 itu sempat produksi dari Nissan GT-R Nismo itu, termasuk GT-R yang lain itu direncanakan dihentikan. Dan benar sempat dihentikan. Tapi mereka kemudian melanjutkan lagi di 2022 untuk model year 2023. Bahkan sekarang mereka malah membuat facelift-nya untuk model tahun 2024. Itu karena banyak sekali yang sedih ketika GT-R R35 ini mau berhenti produksi. Padahal ini mobil sudah lama sekali berada di sekitar kita, sudah dari tahun 2007 kalau saya tidak salah, artinya sudah 16 tahun. Tapi pesona mobil ini sangat-sangat terjaga, dan mobil ini selalu dibilang sebagai supercar killer, lebih tepatnya lagi European supercar killer, karena walaupun tampilannya seperti sports car, tapi performanya baik itu untuk lintasan drag race maupun memutar di sirkuit itu bisa mengalahkan supercar terbaik sekalipun. Nah, jadinya ini tidak menjadi lagi edisi perpisahan, tapi tetap ini jumlahnya sangat limited. Menurut beberapa referensi yang saya baca, Nissan GT-R Nismo Special Edition ini, dan sama-sama sekarang juga 2023 juga sama speknya, itu hanya dibuat sebanyak 300 unit. Jadi ini walaupun tidak jadi edisi perpisahan, tapi tetap jadi edisi yang terbatas. Tentu saja yang membuat Nissan GT-R Nismo itu lebih spesial, salah satunya adalah di sektor penggeraknya alias mesin. Nah, mesinnya ini 3800 cc V6 yang kalau normalnya di GT-R itu menghasilkan 570 HP, tapi di GT-R Nismo ini sudah menghasilkan 600 HP dan torsinya itu 652 Nm. Sebenarnya bukan angka yang terasa fantastis gitu, 600 HP untuk sebuah supercar misalnya, tapi untuk sports car dia sangat besar dan dibantu oleh penggerak 4 roda all wheel drive dan transmisi yang sangat cepat memindahkan
giginya, mobil ini berakselerasi luar biasa. 0 sampai 100 km per jam itu tuntas tidak sampai 3 detik, hanya dalam 2 detikan. Dan sekitar 2,7 atau 2,8 detik, serta dia bukan hanya tenaganya lebih besar, tapi untuk edisi yang di sebelah saya ini, untuk Nissan GT-R Nismo yang sudah direvisi di tahun 2019, itu Nissan memasukkan lebih banyak lagi teknologi dari balap. Turbo di model ini yang sudah direvisi Nissan di 2019 itu menggunakan turbo dari mobil balap GT3 mereka. Sehingga turbonya itu bisa spooling lebih cepat dan memberikan performa yang baik, serta membuat mobil ini berakselerasi lebih lincah. Nah, ngomong-ngomong lincah, GT-R Nismo bukan sekedar tenaga mesin yang bertambah, tapi juga kemampuan manuver yang bertambah. Nah, panel serat karbon ini semua membuat mobil ini lebih ringan 17 kg dibandingkan GT-R standar. Tapi setelah dilakukan revisi di GT-R Nismo di 2019, lebih banyak lagi panel serat karbon yang mereka gunakan. GT-R Nismo yang ini sudah lebih enteng lagi 20 kg lagi dibandingkan GT-R Nismo yang pertama kali keluar di 2013. Ban bukan sembarang ban yang kita bisa beli di toko ban. Mereka bahkan bekerja sama dengan Dunlop. Dunlop membuat edisi khusus untuk GT-R Nismo ini, Dunlop SP Sport Max GT 600 DSST. Nah, ini membuat mobil ini menikung seperti lalat. Saya udah pernah nyoba GT-R yang standar. Itu menikungnya benar-benar hampir tidak ada geser sama sekali. Tapi dengan ban spesial ini, itu lebih mencengkram lagi. Bahkan Nissan juga bilang rekor kecepatan di GT-R Nismo yang pertama di 2013 itu 7 menit 08 di Nürburgring. Sedangkan mobil ini 5 detik lebih cepat di Nürburgring. Performa yang bagus tersebut juga salah satunya disumbang oleh pemakaian karbon ceramic brake dengan diameter 410 mm. Dan itu pada saat mobil ini keluar adalah rem terbesar yang pernah dipasang di mobil Jepang produksi massal. Mobil Jepang apapun tidak ada lagi yang remnya lebih besar dibandingkan ini. Jadi stopping powernya juga luar biasa, kemampuan menikungnya luar biasa dengan cun suspensi dari Nismo dan ban spesial dari Dunlop. Kemudian beratnya secara total dari GT-R yang awal artinya sudah 37 kg berkurang, serta paket aerodinamika mobil ini membuat mobil ini bisa mencetak waktu yang lebih cepat lagi dibandingkan pemecah rekor di tahun 2013 yaitu Nissan GT-R Nismo sebelum ini. Mobil ini menggunakan velg dari Race juga yang lebih enteng dibandingkan GT-R standar, dan ini 20 inci di depan dan di belakang, tapi lebarnya berbeda. Di belakang lebih lebar dengan ban 285 mm, sedangkan di depan dengan 255 mm. Karbon. Sayapnya ini juga karbon juga. Sampai belakang splitternya, diffusernya karbon, knalpotnya 4 buah dan ini ada warna birunya ya. Perpaduan warna abu-abu, merah, biru, ini benar-benar menambah aura balap dari GT-R Nismo ini. Apalagi di sini ada badge Nismo-nya. Sebenarnya ini bukan mobil keluarga, dan rasanya kalau Anda beli GT-R apalagi yang Nismo bukan untuk liburan keluarga, tapi kalau Anda perlu bepergian agak jauh, mungkin touring bersama anak klub, nginep 2 hari, 3 hari di luar kota, ini besar sekali bagasinya untuk sebuah sports car yang Anda bisa memasukkan 2 koper medium di sini atau 1 koper yang ya agak besar, walaupun loading bay-nya itu tidak lebar ya, tapi di dalamnya itu lebih lebar lagi. Serta yang paling seru adalah ini, lihat bagasinya terbuat dari dry carbon fiber juga. Jadi ini enteng dan keren dilihat begitu dibuka itu, wih keren sekali, dry carbon
seperti ini. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tuh suara 6 silinder bulat ya. Nggak ada suara yang terlalu melengking atau terlalu bergemuruh. Ini halus suaranya. Kita tunggu RPM-nya turun, kemudian nanti kita gas. Oke, kita coba gas. Ini ada soft limiter ya. Soft limiter di 4000-an. Bener deh, nggak ada yang takut kalau mobil ini ngegas. Tapi begitu mobil ini berakselerasi, mengiringi laju yang luar biasa, itu suaranya juga indah sekali. Ref, tolong cari di YouTube, kita lihat nih kalau GT-R Nismo berakselerasi seperti ini suaranya. Nah tapi walaupun suaranya kalau lagi idle seperti ini nggak seram gitu ya, Anda sudah lihat akselerasinya luar biasa. Dan salah satu kunci dari akselerasi tersebut itu adalah launch controlnya. Pada saat awal kemunculan mobil ini di tahun 2007 itu launch control dari mobil ini itu bukan launch control yang kuat, bahkan sering rusak karena besarnya tenaga dan besarnya grip. Jadi besarnya tenaga mau lajukan mobil sementara ditahan oleh grip ban yang luar biasa, transmisinya yang kalah. Tapi Nissan sudah belajar sejak itu dan sekarang sudah dilengkapi dengan launch control yang sangat kuat. Kemudian yang mendukung akselerasi juga adalah perpindahan gigi dari gearbox 7 speed dual clutch-nya. Yang itu benar-benar sangat cepat. Bahkan untuk di GT-R Nismo ini, itu dibuat lebih cepat lagi perpindahan giginya. Sehingga ketika akselerasi itu benar-benar tidak ada jeda sama sekali. Interior dari Nissan GT-R itu nggak pernah seflamboyan supercar dari Italia. Bentuknya kotak-kotak dan rasanya lebih ke arah fungsional ketimbang memanjakan mata. Tapi untuk GT-R Nismo ini di RPM-nya sudah ada tulisan Nismo menemani latar belakang RPM-nya yang merah itu. Tombol start stop juga merah warnanya. Kemudian ini dipenuhi dengan Alcantara ya, ini dashboardnya Alcantara, kemudian setirnya juga Alcantara, dan untuk setirnya ini bisa diatur, untuk teleskopik, tapi teleskopik dan tiltnya itu dengan tuas yang berbeda, jadi ada tuas kanan dan kiri, dan ini yang selalu saya suka dari GT-R, dan ini juga terbawa dari Nissan 350Z. Ketika setir itu diturunkan atau dinaikkan, instrumen tuh ikut. Nah, ini akan membuat Anda tinggal pilih posisi yang cocok untuk Anda tanpa perlu takut instrumen itu akan terhalang. Karena instrumennya juga ikut naik dan turun. Ini yang sangat menyenangkan. Sehingga posisi mengemudi itu bisa dibikin jauh lebih ergonomis. Karena bisa sesuai dengan keinginan kita. Ini benar-benar seperti supercar sejati. Dan kursi maju mundurnya manual. Kemudian dia hanya elektrik itu untuk recliningnya, tapi untuk maju mundur dia manual, dan dia tidak ada penyetel ketinggian kursi. Jadi kalau Anda mau beli mobil ini, pastikan bahwa Anda tidak bermasalah dengan tinggi kursinya, tapi mestinya nggak masalah, karena kalau misalnya Anda posturnya nggak terlalu tinggi gitu ya, begitu setir diturunkan, ininya juga turun gitu. Jadi semua instrumennya dan dashboardnya di bagian sini juga turun. Jadi ini sangat friendly buat berbagai postur tubuh walaupun kursinya tidak bisa dinaik turunkan. AC ini juga modelnya simple dengan tombol-tombol fisik, yang mana artinya pemakaiannya itu mudah dan fungsional.
Tidak perlu sebenarnya mobil sport car seperti ini menggunakan AC yang rumit di dalam entertainment systemnya gitu. Ini AC seperti ini aja enak, dan yang menyenangkan juga GT-R masih mempertahankan pengubahan beberapa penyetelan suspensi, drivetrain, traction control itu diletakkan di depan transmisi dengan tombol-tombol fisik yang jelas terlihat, sehingga dengan mudah Anda bisa mengatur semua itu. Di sini ada controller kecil untuk multimedianya, dan ini mobil spek Jepang ya, jadi beberapa bahasa itu masih bahasa Jepang, tapi dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Jadi lebih mudah, Anda tinggal hubungkan Apple CarPlay, dia akan bisa menghubungkan gadget Anda secara mudah tanpa perlu Anda mengerti bahasa ininya ya, bahasa Jepang ini. Tapi walaupun sebenarnya sederhana, interior dari GT-R ini yang selalu saya suka ini adalah data loggernya. Data loggernya yang benar-benar bisa memantau berbagai aspek dari mobil. Sampai steeringnya juga bisa, G-force, cornering G-nya, turbo boost-nya, engine oil temperatur, oil pressure. Wah, ini menyenangkan sekali. Ada lap timernya juga. Jadi ini benar-benar mobil yang akan sangat menyenangkan bagi Anda yang memang freak dengan kondisi mobil Anda. Semua ukuran itu bisa tampil di sini. Di setir ada cruise control. Cruise controlnya normal, bukan yang adaptif, dan saya rasa juga nggak perlu adaptif untuk mobil seperti ini. Mengatur audio, dan by the way ini audionya sudah Bose. Jadi Anda bisa menikmati alunan musik yang powerful dan detailnya mengagumkan, walaupun kalau buat saya tetap lebih senang untuk mendengar suara raungan dari V6-nya itu ketika berakselerasi. Kursi ini juga spesial untuk Nismo, modelnya bucket, dan ini keren sekali, benar-benar seperti mobil balap. Sedangkan di belakang sebenarnya praktis, ya tidak ada lagi space buat penumpang, mungkin hanya buat anak kecil saja yang cocok di belakang. Plafon juga sudah Alcantara. Kemudian ini penyetelan yang tadi saya bilang ada 3 tombol itu, dia semuanya mode yang paling ganasnya itu adalah R, dan R-nya itu ikonik sekali ya. Fontnya itu seperti GT-R. Nah, jadi huruf R-nya tuh ikonik sekali di sini. Konsol ini dry carbon dan ada emblem Nismo-nya di sini, bikin mobil ini terasa lebih spesial dibandingkan Nissan GT-R biasa. Bukan kabin yang paling canggih, bukan kabin yang paling futuristis, tapi ini kabin yang sangat mudah untuk diadaptasi oleh Anda. Anda masuk ke Ferrari, Anda masuk ke Lamborghini, Anda butuh beberapa lama untuk familiar. Apalagi Ferrari yang sekarang dengan semua penyetelan itu di layar, dengan tombol-tombol pengontrol yang itu juga dengan panel sentuh di setir, itu membuat pikiran kita terbagi untuk menguasai teknologi baru mobil tersebut. Tapi kalau di GT-R ini langsung familiar, dan Anda bisa memusatkan perhatian Anda benar-benar fokus ke performa mobil ini. Apalagi mobil ini nggak main-main kencengnya. Top speed 330 km per jam, 0-100 tidak sampai 3 detik, tadi saya udah bilang. Kemampuan menikungnya bisa mengalahkan hampir semua supercar, apalagi ditambah dengan traksi dari all-wheel drive-nya, membuat kalau Anda ingin mempermalukan supercar yang harganya belasan atau bahkan puluhan miliar rupiah, ini adalah mobil yang tepat untuk tujuan itu. GT-R adalah model yang spesial dari Nissan. Bahkan walaupun ketika mobil ini pertama kali keluar meneruskan R34, banyak yang ragu karena mobil ini sudah computerized, bahkan transmisinya pun otomatis yang pertama untuk sebuah GT-R. Tapi nyatanya mobil ini bertahan lebih dari 1 dekade dan masih dicintai hingga sekarang. Jadi jelas GT-R adalah model spesial dari Nissan.
GTR Nismo adalah varian spesial dari GTR. Dan GTR Nismo Special Edition ini benar-benar model yang lebih eksklusif lagi, model yang lebih jarang lagi, yang bisa Anda koleksi atau Anda gunakan di sirkuit untuk bersenang-senang. Dan walaupun mobil ini sangat terbatas, di Evans Motor ada 2 unit. Yang satu unit second, belum sampai 500 km berjalan mobil ini. Tapi kalau Anda ingin yang benar-benar baru grass juga ternyata ada di Evans Motor. Jadi kalau Anda ingin keterangan dan detail lebih lanjut mengenai mobil ini, Anda bisa DM atau Anda bisa follow Instagram dari Evans Motor @evansmotorofficial di sini. Dan jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow juga Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.